Apa kabar anak-anak? Doa dan harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Seni Budaya kelas 9, bab 1, Seni Lukis. Alur pembelajaran: berkarya seni lukis, mendefinisikan pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, memilih tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis, menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu: 1. Mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. 2. Mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. 3. Mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. 4. Mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. 5. Membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. 6. Berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. A. Seni lukis gaya atau aliran. 1. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. 2. Tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut, antara lain: A. Tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. B. Tujuan kritik sosial.
Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan perilaku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau pemegang kekuasaan setempat. Berikut contoh lukisan kritik sosial oleh Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. Ini dia gambarnya. C. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, dan bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Ini dia gambarnya. D. Tujuan komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. 3. Aliran seni lukis. 1. Representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu A. Naturalis. Aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna, dan gelap terang dibuat dengan teliti, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, dan sebagainya. Gambar di samping adalah contoh lukisan gaya naturalisme karya Basuki Abdullah. Gambarnya ini. B. Realisme. Aliran yang memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, dan Dullah. Berikut contoh lukisan realisme berjudul Pelabuhan Tanjung Priuk. Gambarnya ini. C. Romantik. Aliran seni rupa yang bersifat imajiner melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis.
Pelukis bergaya romantisme yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut contoh lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Ini gambarnya. D. Ekspresionisme. Aliran seni rupa yang pengembangannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukis beraliran ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh dan Affandi, berjudul Barong dan Leak. Barong dan Leak merupakan bagian kebudayaan masyarakat Bali. Barong merupakan simbol kebaikan, leak merupakan simbol kejahatan. E. Impresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Perupa beraliran impresionisme yaitu Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Gambarnya ini. F. Surrealisme. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukis yang beraliran surrealisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. 2. Non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wassily Kandinsky, Joan Miro, W. D. Koning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mukhtar, dan Sadali. B. Tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa antara lain sebagai berikut. 1. Manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa
merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, terkadang seseorang menggunakan potret diri sendiri sebagai objek lukisannya. 2. Manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada di dalam pikirannya. 3. Manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. 4. Manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, buah-buahan, bunga, dan lain-lain. 5. Manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beraneka ragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila di dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menggembala, ternak, dan lain-lain. 6. Manusia dengan alam hayal. Ide yaitu imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. C. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Ada krayon, cat air, kuas, pisau palet, kanvas. D. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. 1. Lukisan cat air
atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. 2. Mozaik. Mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. Berikut contoh lukisan mozaik. Gambarnya seperti ini. Ya, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. 4. Lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang bertutup lilin inilah yang membentuk titik garis di bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Prosedur berkarya seni lukis. A. Memunculkan gagasan. 1. Mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. 2. Melihat objek secara langsung, misalnya pasar, pantai, atau pegunungan. 3. Melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan. 4. Mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Ide dan gagasan di atas kita olah lagi, baik dari segi bentuk maupun susunan objeknya, menjadi sebuah sketsa yang menarik, sehingga apa yang kita lihat, rasakan, atau yang kita pikirkan dipahami oleh pengamat seni. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail dari sketsa yang kita buat. Akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Menentukan media berkarya atau bahan dan alat. 1. Menggunakan kertas, karton, manila atau HVS. 2. Menggunakan tembok, dinding, papan, atau media yang lebar lainnya. 3. Menggunakan media alternatif, kaca, cangkang telur,
atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. 4. Menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. 5. Dalam berkarya seni media, alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Menentukan teknik. Teknik yang digunakan dalam melukis adalah 1. Teknik akuarel atau warna transparan. 2. Teknik plakat atau warna tebal. 3. Teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas, atau pisau palet. 4. Teknik tebal dan bertekstur atau bertekstur warna. 5. Teknik timbul atau mozaik. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. 1. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya atau negatif. 2. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Uji kompetensi pengetahuan. 1. Tuliskan pengertian seni lukis. 2. Sebutkan gaya atau aliran dalam seni lukis. 3. Tuliskan tema lukisan berikut. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Sampai jumpa.